Shalom jemaat yang terkasih, salam dalam kasih Kristus buat kita sekalian. Hari ini kita memasuki hari ke-7 dalam 30 hari menyongsong New Normal. Pembacaan gema kita hari ini dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Namun saya mengajak saudara untuk fokus pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara dapat membacanya. Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Pada awal perikop ini, Rasul Paulus menantang kita orang-orang percaya yang adalah milik Kristus untuk menjalani hidup yang sesuai dan berpadanan dengan panggilan yang telah kita terima daripadanya. Saudara yang terkasih, menjadi milik Kristus itu bukan karena usaha kita, tetapi Allah lah yang telah memilih kita untuk menjadi milik kepunyaannya dan menjadikan kita duta Kristus di bumi ini. Ketika Allah memilih kita untuk menjadi duta Kristus di bumi ini, maka hidup kita seharusnya adalah hidup yang berpadanan dengan pribadi Kristus. Sehingga orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita atau yang ada di sekeliling kita, mereka melihat dan mengamati kehidupan kita bahwa sungguh Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang ditulis dalam ayat yang kedua, yaitu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, serta menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Saudara yang terkasih, karena kita adalah duta Kristus di bumi ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, berusahalah dalam terjemahan NIV, make every effort. Kata dalam bahasa Yunaninya adalah dalam bentuk present, sehingga menunjukkan bahwa usaha itu harus dilakukan secara terus-menerus. Namun di dalam membangun kesatuan roh itu bukan semata-mata usaha manusia, tetapi membangun kesatuan roh adalah salah satu peran penting Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memimpin kita, dan kita harus bersedia untuk dipimpin dan melakukan bagian kita, yakni memelihara kedamaian. Saudara yang terkasih dalam Kristus, pada perikop ini, Rasul Paulus menunjukkan bidang-bidang di mana orang-orang percaya, para pengikut Kristus, harus sepakat untuk mencapai kesatuan yang sejati. Ketika kita, orang-orang percaya, memiliki kesatuan roh ini, maka perbedaan-perbedaan kecil janganlah pernah dibiarkan untuk menghancurkan kesatuan tersebut. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam, Rasul Paulus mendaftar ada 7 hal yang menjadi satu kesatuan semua orang percaya, yaitu satu dalam tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Kesatuan dalam satu tubuh membawa kita mengalami persekutuan dengan orang-orang percaya. Kesatuan dalam roh yang menghidupkan persekutuan orang-orang percaya. Kesatuan dalam pengharapan, di mana ada masa depan yang mulia sebagai tujuan panggilan kita. Kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kita semua. Kesatuan dalam iman menunjukkan komitmen tunggal kita hanya pada Kristus. Kesatuan dalam baptisan melalui pembaptisan sebagai tanda masuk ke dalam gereja atau tubuh Kristus. Dan kesatuan dalam Allah yang adalah Bapa kita yang memelihara kita untuk kekekalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hanya karena anugerah Tuhanlah kita bisa tinggal di dalam 7 kesatuan yang sejati ini. Menyongsong new normal
Mungkin kita perlu beradaptasi kembali dengan situasi dan kondisi yang baru nantinya. Walaupun mungkin saja ada kesulitan, ada penyesuaian di sana-sini. Mari kita jangan terjebak untuk tidak bersatu. Namun kita seharusnya memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang menyatukan, bukan lagi pada hal-hal yang memisahkan kita. Saudara yang terkasih, menyongsong new normal, kita diingatkan pula bahwa kita adalah tubuh Kristus yang saling melengkapi, agar dalam kesatuan kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.